Dari 38 provinsi masih ada 2 yang belum, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan. Sekarang saat saya bicara ini teman-teman 2 provinsi tersebut, Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Jadi insya Allah besok pagi kita lanjutkan untuk rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu untuk Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Dan setelah itu, setelah semua provinsi kita rekap, kemudian kita siapkan berita acara dan kemudian nanti kita siapkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional atau tingkat nasional. Jadi dalam keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu pada tingkat nasional itu akan merangkum semua jenis pemilu ya, atau hasil pemilu, mulai dari hasil pemilu untuk pemilu DPRD Kabupaten Kota pada 508 kabupaten kota. Dari jumlah kabupaten kota kan ada KPU-nya ada 514, tapi di Jakarta kan tidak ada DPRD Kabupaten Kota, sehingga ada 508 SK KPU Kabupaten Kota penetapan hasil perolehan suara untuk pemilu DPRD Kabupaten Kota. Kemudian yang kedua adalah SK KPU 38 provinsi tentang penetapan perolehan suara untuk pemilu DPRD provinsi, dan kemudian 3 berita acara, yaitu berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil pemilu presiden, kemudian hasil pemilu DPR dan hasil pemilu DPD, itu yang dijadikan bahan atau dasar untuk KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Jadi semua jenis pemilu itu nanti akan dirangkum ke dalam satu keputusan KPU. 2 provinsi yang besok akan estimasinya selesai jam berapa Pak kira-kira? Secepatnya lah, karena kan masing-masing nanti akan membacakan 3 jenis hasil pemilu, yaitu pemilu presiden, pemilu DPR di dapilnya masing-masing, dan kemudian pemilu DPD. Kalau melihat 3 provinsi ini kan daerah pemilihan untuk DPR-nya hanya 1 daerah pemilihan ya, berbeda dengan Jawa Barat yang 11 daerah pemilihan, tentu memakan waktu yang relatif lebih panjang daripada untuk pemilu di Papua dan Papua Pegunungan. Moga-moga bisa lancar dan tepat waktu sehingga kita masih bisa menetapkan hasil pemilu secara nasional atau pada tingkat nasional sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan undang-undang, yaitu dalam durasi paling lama 35 hari setelah hari pemungutan suara, dan itu bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2024.